Oke, kita lanjutkan. Jadi antidepresan trisiklik mekanismenya itu masih belum sepenuhnya diketahui. Diduga disebabkan oleh penghambatan reuptake pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasinya ada dua, satu pada rantai samping, kemudian ada pada cincin trisikliknya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini modifikasi pada rantai samping ya. Oke, jadi yang pertama aktivitas tinggi adalah jumlah atom C pada rantai samping 2-3. Kalau lebih dari 3 atau hanya satu senyawa tidak aktif. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi kalau terlalu polar, kalau kurang dari satu, maka dia tidak aktif, berarti dia terlalu polar nanti. Kalau dia lebih dari 3, dia akan terlalu non-polar. Maka senyawa ini akan menjadi tidak aktif. Jadi yang ideal adalah 2-3. Kemudian gugus aminnya ya. Gugus amin adalah biasanya sekunder, amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Jadi kalau substitusinya metil aktif, tapi tanpa substitusi itu senyawanya lebih baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metil menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitasnya menjadi tinggi. Modifikasi pada cincin trisiklik sendiri, yang pertama ada substituen 3Cl, jadi pada posisi 3 ya. Penamaan Cl, kemudian 10 metil, dan 10-11 dimetil, ya, 11 dimetil, dapat meningkatkan aktivitas, jadi substituen di 3, 10, dan 11. Karbon 3, 10, dan 11 itu dapat meningkatkan aktivitasnya. Kemudian jembatan CH2 rangkap CH2 atau S pada posisi 10-11. Jadi pada posisi 10-11 ini diganti ya. CH2 rangkap CH2 atau S pada posisi 10-11 aktif sebagai antidepresi. Namun hilangnya jembatan 10-11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Berarti kalau di sini tidak terbentuk siklik ya, tidak tersambung, tidak ada jembatan karbon di sini. Dia juga tetap tidak menghilangkan aktivitas antidepresi, aktivitasnya tetap ada di sana. Selanjutnya adalah halusinogen. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin, turunan indol, dan turunan marihuana. Oke. Oh ya, terlebih dahulu saya ingatkan ya, di video ini, di bawah video ini, di video pertama, di video part 1 nanti, di video part 1, di kolom komentar, tuliskan nama, NIM, dan kelas kalian. Oke, untuk sebagai absen kehadiran ya. Jadi saya tahu kalau kalian menonton video ini. Oke, di video pertama ya. Di video part 1, silahkan tuliskan nama, NIM, dan kelas kalian. Oke, kita lanjutkan untuk halusinogen. Oke, yang pertama turunan feniletilamin ya. Strukturnya sebagai berikut. Jadi yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin. Jadi dari semua senyawa yang disintesis, yang dibuatkan turunannya, ternyata hanya meskalin yang aktif sebagai halusinogen. Oke, yang diisolasi dari batang kaktus ya, dari batang kaktus. Dahulu digunakan sebagai upacara sakramen orang India. Jadi kalau kalian pernah nonton film tentang Indian zaman dulu, film tentang Indian ya. Jadi mereka seringkali mengkonsumsi sebagai upacara mereka ya, upacara penyembahan terhadap dewa. Mereka mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan mereka berhalusinasi, itu adalah batang kaktus ya. Yang aktif adalah senyawa meskalin namanya. Oke. Jadi ini adalah turunan-turunannya ya, turunan-turunannya. Ada TMA, TMA2, MDA, MMDA, dan DOM. Oke. Jadi hubungan struktur aktivitasnya adanya perjabangan metil pada rantai samping isopropil. Jadi yang ini isopropil ya, yang dimaksud. Jadi adanya percabangan metil pada rantai samping isopropil, dia akan meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogenik. Kemudian yang B, metoksilasi cincin benzen, posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Jadi benzen, posisi orto yang R2 ini, dan para, dia akan meningkatkan aktivitas. Kemudian metilin dioksi juga meningkatkan aktivitas. Selanjutnya turunan indol, ini strukturnya ya. Dan ini turunan-turunannya. Jadi turunan indol sederhana itu adalah beberapa halusinogen yang memiliki struktur umum seperti serotonin. Jadi strukturnya mirip seperti serotonin ya. Sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah reaksi metabolik deaminasi oksidatif.
Kemudian yang B adalah turunan asam lisergat dari yang sederhana. Kemudian yang ini yang turunan asam lisergat diperoleh dari Claviceps purpurea, jamur parasit pada gandum ya. Dia merupakan halusinogen yang sangat kuat. Ini turunan-turunannya ya, dengan beserta substituen-substituennya pada posisi R1 dan R2. Di mana hubungan struktur aktivitasnya yang pertama adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5. Jadi pada karbon 1 dan karbon 5 dapat menghasilkan 4 diastereoisomer. Oke. Jadi seperti pada karbon C dan C5 dapat menghasilkan diastereoisomer ya. Jadi C5 ini dapat menghasilkan diastereoisomer, yaitu D dan L. Oke, asam lisergat serta D dan L asam isolisergat. Makanya dia menghasilkan 4 ya. D dan L dari asam lisergat serta D dan L dari asam isolisergat. Sedangkan hanya D asam lisergat yang dapat mempunyai aktivitas halusinogen. Oke, makanya di sini semuanya turunannya adalah D asam lisergat. Oke. D asam lisergat, bukan yang isolisergat atau L isolisergat, karena memang yang aktif sebagai halusinogen hanya D asam lisergat. Turunan N-asetil akan terhidrolisis menjadi senyawa induktif. Kemudian hidrogenasi pada ikatan rangkap C2, C3 menurunkan aktivitas per 8 kali. Oke, C2 dan C3 yang ini ya. Hidrogenasi pada ikatan rangkap. Hidrogenasi itu maksudnya penghilangan penambahan atom hidrogen ya. Jadi di sini ditambahkan atom hidrogen sehingga dia akan kehilangan ikatan rangkapnya, sehingga dia akan menjadi ikatan tunggal. Ini sudah pernah saya jelaskan sudah pernah dipelajari di kimia organik seharusnya. Kemudian jadi penghilangan rangkap sini ya dengan cara hidrogenasi akan menurunkan aktivitas per 8 kali. Pada C9 dan C10, jadi C9 dan C10 yang ini. Jadi di sini kalau hilangkan juga rangkapnya dengan hidrogenasi, dia akan menghilangkan aktivitasnya secara total. Oke, sekian untuk mata kuliah kimia medisinal 2 ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, untuk tanya jawab kita buka di video ini. Silahkan komentar di video ini. Oke, silahkan berikan komentar pada video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.